Halo, perkenalkan nama saya Herlina Rospiana Manurung, peserta Latsar CPNS 2021. Saat ini saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Parsoburan, Kota Pematang Siantar. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Semoga tetap semangat ya. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut? Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut adalah memelihara kebersihan gigi dan mulut dari sisa makanan dan kotoran lain yang berada di dalam mulut dengan tujuan agar gigi tetap sehat. Mengapa kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut? Karena perlu kita ketahui bahwa mulut adalah gerbang masuknya kuman pertama kali ke dalam tubuh. Kesehatan gigi dan mulut yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan umum lainnya. Bagaimana kondisi gigi dan mulut yang dikatakan sehat? Yang pertama adalah gigi tidak berlubang, radang, dan goyang. Yang kedua, gigi tidak sensitif terhadap makanan panas, dingin, dan manis. Dan yang ketiga adalah gusi berwarna merah muda, tidak terdapat penumpukan makanan, dan tidak mudah berdarah. Yang keempat, gigi tidak terasa sakit. Dan yang kelima adalah mulut tidak bau dan tidak kering. Selanjutnya kita akan membahas apa akibat jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama akan mengakibatkan munculnya kalkulus atau biasa disebut dengan karang gigi. Karang gigi adalah plak pada gigi yang tidak dihilangkan secara cermat akan mengalami pengapuran dan menjadi keras. Karang gigi biasanya menyebabkan radang pada gusi sehingga menjadikan gusi bengkak dan mudah berdarah apabila terkena sikat gigi. Bila karang gigi tidak dihilangkan, maka lama-kelamaan gigi akan menjadi goyang dan lepas dengan sendirinya. Yang kedua akan mengakibatkan adanya penyakit periodontal atau biasa disebut penyakit jaringan penyangga gigi. Terdiri dari dua, yang pertama gingivitis atau gusi berdarah dan yang kedua adalah periodontitis atau radang jaringan penyangga gigi. Kita akan membahas secara rinci. Yang pertama adalah gingivitis atau biasa disebut gusi berdarah, adalah keradangan atau inflamasi yang mengenai gingiva. Bakteri-bakteri pada plak menghasilkan racun yang merangsang gusi sehingga mengakibatkan adanya radang gusi dan menjadikan gusi mudah berdarah. Selain itu, peradangan gusi dapat juga terjadi karena kekurangan vitamin C. Yang kedua adalah periodontitis atau radang jaringan penyangga gigi, adalah jaringan periodontal yang ditandai dengan kehilangan perlekatan tulang dan resorpsi tulang alveolar sehingga menyebabkan gigi menjadi goyang. Periodontitis ditandai dengan perubahan bentuk gingiva, pendarahan pada gingiva, nyeri dan sakit, kerusakan tulang alveolar, serta adanya halitosis atau bau mulut. Yang ketiga adalah mengakibatkan adanya karies gigi atau gigi berlubang.
Gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi atau biasa disebut enamel. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut. Terdapat beberapa ciri-ciri dari adanya gigi berlubang, yaitu yang pertama sakit dan sensitivitas pada gigi. Yang kedua, nyeri ringan atau parah saat mengkonsumsi makanan atau minuman manis dan dingin atau panas. Yang ketiga, terlihat adanya lubang pada gigi. Yang keempat, noda coklat, hitam atau putih pada permukaan gigi. Dan yang kelima adalah nyeri pada saat kita gunakan untuk mengunyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari karies gigi, yaitu yang pertama mikroorganisme atau bakteri atau kuman yang ada di dalam mulut. Salah satu contohnya adalah plak gigi, yang merupakan lengketan yang berisi bakteri beserta produk-produknya yang terbentuk pada semua permukaan gigi. Faktor yang kedua adanya karbohidrat atau makanan. Dibutuhkan waktu minimum tertentu bagi plak dan karbohidrat yang menempel pada gigi untuk membentuk asam dan mampu mengakibatkan pengikisan pada enamel gigi. Faktor yang ketiga adalah permukaan dan bentuk gigi. Daerah yang rentan plak yang mengandung bakteri merupakan awal bagi terbentuknya karies. Salah satu contohnya ada pada pit dan fisur pada permukaan oklusal molar dan premolar. Dan faktor yang terakhir adalah waktu. Proses karies terdiri atas periode perusakan dan perbaikan yang silih berganti. Oleh karena itu, bila saliva ada di lingkungan gigi, maka karies tidak akan menghancurkan gigi dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam bulan atau tahun. Dengan demikian, sebenarnya terdapat kesempatan yang baik untuk menghentikan penyakit ini. Ini adalah poin penting yang harus kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Dianjurkan pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua adalah menyikat gigi dengan cara yang tepat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang tepat, yaitu yang pertama, sikat bagian depan gigi dari arah gusi ke gigi dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, sikat bagian belakang gigi dengan gerakan memutar. Lalu, sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju dan mundur. Setelah itu, sikat bagian dalam gigi dari arah gusi ke gigi dengan gerakan mencungkil. Jangan lupa sikat bagian lidah ya, agar menghindari bau mulut. Sikat gigi minimal dengan durasi 2-3 menit. Dan perlu diingat, jangan menyikat gigi terlalu kuat dan kumur-kumur air bersih. Cara yang ketiga adalah kurangi makan makanan yang manis dan lengket. Perbanyak makanan bergizi dan berserat seperti buah-buahan atau sayur. Kita tidak dilarang ya untuk makan makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen, tapi jangan lupa sikat gigi dan kumur-kumur air bersih. Dan yang keempat adalah
Periksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi yang Anda percaya. Dan yang kelima, gunakan pasta gigi yang berfluorid. Demikianlah penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar gigi kita menjadi sehat dan terawat, sehingga bebas dari penyakit-penyakit gigi. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekian dan terima kasih.